Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 6 dari kelompok audit internal akan menjelaskan tentang risiko fraud atau kecurangan yang beranggotakan saya sendiri, Enanda Krisdayanti, yang kedua Latifah Safiana, yang ketiga Yunita Fatihatul Hania. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang risiko fraud. Setiap organisasi memiliki risiko ancaman fraud. Fraud yang sangat besar menjadikan organisasi itu hancur, mengalami kerugian investasi, biaya hukum secara signifikan, penghukuman oleh tokoh kunci, serta hilangnya suatu kepercayaan kepada pasar-pasar modal dunia. Adanya berita di media cetak yang akan memiliki dampak negatif mengenai reputasi yang dilakukan oleh kejadian perilaku fraud dan korupsi pimpinan organisasi, pengurus perusahaan, dan penyelenggara negara, brand dagang, kepercayaan terhadap perusahaan mengenai produksi dan jasanya. Yang kedua, fraud dan fraudulence. Fraud yaitu suatu perbuatan kejahatan yang dirancang untuk menipu satu atau beberapa orang yang akan mengakibatkan orang tersebut mengalami kerugian, dan orang yang melakukan perbuatan ini akan mendapatkan keuntungan. ACFE menyajikan rumpun fraud dalam bentuk pohon, terdiri dari beberapa cabang dan beberapa ranting sehingga disebut fraud tree. Rincian cabang fraud tree yang pertama itu, manipulasi laporan keuangan dilakukan dengan cara pertama, tidak melaporkan pendapatan, tidak melaporkan beban atau biaya. Penjelasan yang ketiga, fraud, waste, dan abuse. Sering disingkat FBA, merupakan yang digunakan dalam audit pemerintahan atau sektor publik di Amerika Serikat. Standar yang mengatur audit sektor publik di Amerika Serikat tercantum dalam Yellow Book karena sampul buku Government Auditing Standard terbitan Government Accountability Office berwarna kuning. GAO yaitu suatu SAI atau Supreme Audit Institution seperti Badan Pemeriksaan Keuangan atau BPK Republik Indonesia. Definisi FBA, fraud merupakan penipuan mengenai keuntungan berupa uang atau keuntungan pribadi. Fraud merupakan pemutar kebalikan fakta, membuat keterangan palsu atau menyembunyikan suatu informasi. Waste merupakan pengeluaran sembarangan, salah urus, penghamburan sumber daya yang dapat merugikan sampai merugikan pemerintahan Amerika Serikat. Waste berupa pengeluaran biaya yang tidak perlu yang disebabkan oleh praktik-praktik atau sistem atau pengendalian yang tidak efisien atau tidak efektif. Yang abuse merupakan pemakaian yang berlebihan atau tidak tepat penggunaannya, menggunakan sesuatu yang bertentangan secara islami atau melawan hukum untuk mencapai tujuan. Abuse dapat terjadi dalam urusan keuangan maupun non-keuangan. Penjelasan yang keempat, penanganan fraud oleh fungsi audit internal. Prinsip utama secara proaktif mengembangkan lingkungan yang secara efektif menangani risiko fraud. Prinsip-prinsipnya akan dijelaskan oleh Mbak Latifah Safiana. Selanjutnya yang pertama, sebagai bagian dari struktur tata kelola organisasi, program pengelolaan risiko fraud seharusnya ada, termasuk kebijakan tertulis untuk menyampaikan harapan dewan dan manajemen senior mengenai pengelolaan risiko fraud. Yang kedua, papaan risiko fraud selayaknya dinilai secara berkala oleh organisasi untuk mengidentifikasi skema-skema spesifik dan peristiwa-peristiwa yang secara potensial perlu dicegah oleh organisasi. Yang ketiga, teknik-teknik pencegahan untuk menghindari peristiwa yang mengandung resiko utama terjadinya fraud seharusnya dibuat di mana mungkin untuk menghindari dampaknya terhadap organisasi. Selanjutnya, yang keempat, teknik-teknik pendeteksian seharusnya dibuat untuk mengungkapkan terjadinya fraud ketika cara-cara preventif gagal mencegah resiko yang sudah terjadi. Yang kelima, proses pelaporan seharusnya ada untuk menampung masukan tentang fraud yang berpotensi terjadi
dan pendekatan yang terkoordinasi untuk menginvestigasikan dan mengambil tindakan perbaikan seharusnya digunakan untuk membantu memastikan bahwa FAUD yang bisa terjadi ditangani secara tepat dan pada waktunya. Selanjutnya, tata kelola resiko fraud. Pemegang kepentingan dalam organisasi jelas-jelas telah meningkatkan ekspektasi yang berkaitan dengan perilaku organisasi yang etis. Selain itu, banyak regulator dunia meningkatkan pemindanaan terhadap perorangan maupun organisasi yang terlibat dalam fraud. Organisasi-organisasi harus menanggapi ekspektasi-ekspektasi tersebut. Proses tata kelolaan yang efektif merupakan landasan manajemen resiko fraud. Tata kelola koperasi yang tidak efektif akan sangat mengecilkan arti dan peran program manajemen resiko fraud. Banyak organisasi mempunyai kebijakan dan prosedur tertulis untuk menangani resiko fraud. Namun, ada juga yang menyusun secara singkat dalam kegiatan ini, baik secara terinci dalam bentuk dokumen formal maupun hanya sebagai ringkasan di mana disebut program manajemen resiko fraud. Selanjutnya, penilaian resiko fraud. Suatu penilaian terstruktur terhadap resiko fraud dibuat sesuai ukuran, jenis industri, dan sasaran organisasi. Dilaksanakan dan dilakukan secara berkala. Penilaian ini dapat diintegrasikan ke dalam penilaian resiko organisasi secara keseluruhan atau dilaksanakan secara terpisah. Penilaiannya sekurang-kurangnya meliputi identifikasi resiko, penilaian mengenai kemungkinan atau probabilitas terjadinya dan seberapa besar dampaknya, dan tanggapan terhadap resiko. Penilaian resiko perlu mempertimbangkan kemungkinan seorang atasan menggunakan wewenangnya untuk mengabaikan atau mengendalikan yang ada. Dalam hal tertentu, manajemen memang diperkenakan melakukan hal ini dengan syarat dan ketentuan-ketentuan yang harus ditaati. Selanjutnya, mengidentifikasi dan mencegah fraud. Yang pertama, mengidentifikasi fraud. Sebagaimana diuraikan sebelumnya, resiko yang dihadapi perusahaan diantaranya adalah integrity risk, yaitu resiko adanya kecurangan oleh manajemen atau pegawai perusahaan, tindakan ilegal, atau tindak penyimpangan lainnya yang dapat mengurangi nama baik atau reputasi perusahaan di dunia usaha, atau dapat menguraikan kemampuan perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya. Adanya resiko tersebut mengharuskan internal auditor untuk menyusun tindakan pencegahan atau untuk menangkal terjadinya kecurangan sebagaimana diuraikan dalam bagian sebelumnya. Dalam kecurangan, berikut adalah gambaran secara garis besar pendeteksian kecurangan berdasarkan penggolongan kecurangan oleh ACFE tersebut. Di antaranya yang pertama, kecurangan laporan keuangan. Kecurangan dalam penyajian laporan keuangan umumnya dapat diidentifikasi melalui analisis laporan keuangan sebagai berikut. Yang pertama, analisis vertikal. Yang kedua, analisis horizontal. Yang ketiga, analisis rasio. Yang kedua, penyalahgunaan aset. Teknik untuk mengidentifikasi kecurangan-kecurangan kategori ini sangat banyak variasinya. Namun, pemahaman yang tepat di atas pengendalian intern yang baik dalam pos-pos tersebut akan sangat membantu dalam melaksanakan pengidentifikasian kecurangan. Dengan demikian, terdapat banyak sekali teknik yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi setiap kasus penyalahgunaan aset. Masing-masing jenis kecurangan dapat diidentifikasi melalui beberapa teknik yang berbeda. Misalnya, untuk mengidentifikasi kecurangan dalam pembelian, beberapa metode deteksi yang dapat digunakan. Metode-metode tersebut akan sangat efektif bila digunakan secara kombinasi atau gabungan. Yang kedua, analytic review.
Suatu review atas berbagai akun yang mungkin menunjukkan ketidakbiasaan atau kegiatan-kegiatan yang tidak diharapkan. Sebagai contoh adalah perbandingan antara pembeli barang, persediaan dengan penjual bersihnya yang dapat mengidentifikasikan adanya pembeli yang terlalu tinggi atau terlalu rendah bila dibandingkan dengan tingkat penjualannya. Metode analitis lainnya adalah perbandingan pembeli persediaan bahan baku dengan tahun sekarang yang mungkin mengidentifikasikannya adanya kecurangan overbilling atau kecurangan pembelian ganda. Yang ketiga, site visit observation. Observasi ke lokasi biasanya dapat mengungkapkan ada tindakannya pengendalian intern di lokasi-lokasi tersebut. Observasi terhadap bagaimana transaksi akuntansi dilaksanakan kadangkala akan memberi peringatan kepada CFE akan adanya daerah-daerah yang mempunyai potensi bermasalah dalam banyak kasus kecurangan. Khususnya kasus pencurian dan penggelapan aset biasanya terjadi antara 3 faktor. Yang pertama, ada satu tekanan pada seseorang seperti kebutuhan keuangan. Yang kedua, adanya kesempatan untuk melakukan kecurangan dan menyembunyikan kecurangan yang dilakukan. Yang ketiga, adanya cara pembenaran perilaku tersebut yang sesuai dengan tingkat integritas pelakunya. Selanjutnya, yang keempat, mencegah fraud. Peran utama dari internal auditor sesuai dengan fungsinya dalam pencegahan kecurangan adalah berupaya untuk menghilangkan sebab-sebab timbulnya kecurangan tersebut. Karena pencegahan akan terjadinya suatu perbuatan curang akan lebih mudah daripada mengatasi bila telah terjadinya kecurangan tersebut. Pada dasarnya, kecurangan sering terjadi pada suatu entitas apabila yang pertama, pengendalian intern tidak ada atau lemah atau dilakukan dengan longgar dan tidak efektif. Yang kedua, pegawai dipekerjakan tanpa memikirkan kejujuran dan integritas mereka. Yang ketiga, pegawai diatur, dieksploitasi dengan tidak baik, disalahgunakan atau ditempatkan dengan tekanan yang besar untuk mencapai sasaran dan tujuan keuangan yang mengarah tindakan kecurangan. Yang keempat, model manajemen sendiri melakukan kecurangan tidak efisien dan atau tidak efektif secara tidak taat terhadap hukum atau peraturan yang berlaku. Yang kelima, pegawai yang dipercayakan memiliki masalah pribadi yang tidak dapat dipecahkan. Biasanya masalah keuangan, kebutuhan kesehatan, keluarga, gaya hidup yang berlebihan. Yang keenam, industri di mana perusahaan menjadi bagiannya memiliki sejarah atau tradisi kecurangan. Untuk hal tersebut, kecurangan selanjutnya ada meningkatkan kultur organisasi. Meningkatkan kultur organisasi dapat dilakukan dengan mengimplementasikan prinsip-prinsip good corporate governance, yaitu prinsip-prinsip tersebut yang pertama ada keadilan, yaitu melindungi kepentingan pemegang saham, minoritas, dan stakeholder lainnya dari rekayasa transaksi yang bertentangan dengan peraturan-peraturan yang berlaku. Nah, yang kedua ada transparansi, yaitu keterbukaan bagi stakeholder yang terkait untuk melihat dan memahami proses suatu pengambilan keputusan atau pengelolaan suatu perusahaan. Nah, yang ketiga ada akuntabilitas, yaitu menciptakan sistem pengawasan yang efektif dan didasarkan atas distribusi dan keseimbangan kekuasaan antar anggota direksi, komisaris, pemegang saham, dan pengawas. Untuk yang keempat, ada tanggung jawab, yaitu perusahaan memiliki tanggung jawab untuk mematuhi hukum dan ketentuan atau peraturan yang berlaku, termasuk tanggap terhadap lingkungan di mana perusahaan berada. Untuk yang kelima ada moralitas, yaitu manajemen dan seluruh individu dalam perusahaan wajib menjunjung tinggi moralitas. Di dalam prinsip ini terkandung unsur-unsur kejujuran, kepekaan sosial, dan tanggung jawab individu. Untuk yang keenam ada kehandalan,
yaitu di mana pihak manajemen atau pengelola perusahaan dituntut untuk memiliki kompetensi dan profesionalisme dalam pengelolaan perusahaan. Nah, yang ketujuh atau yang terakhir ada komitmen, yaitu pihak manajemen atau pengelola perusahaan dituntut untuk memiliki komitmen penuh untuk selalu meningkatkan nilai perusahaan dan bekerja untuk mengoptimalkan nilai pemegang sahamnya serta menurunkan risiko perusahaan. Selanjutnya, investigasi dan tindakan perbaikan. Nah, tidak ada sistem pengendalian internal yang dapat memberikan kepastian mutlak bahwa fraud tidak akan terjadi. Maka Dewan harus memastikan adanya sistem yang cepat, tanggap, kompeten, dan rahasia menangani sebagai berikut. Yaitu kasus-kasus yang terjadi atau ada indikasi terjadi. Yang kedua, investigasi atas fraud yang diduga terjadi berdasarkan bukti-bukti sementara. Untuk yang ketiga, penyelesaian masalah ketidakpatuhan dan tuduhan kemungkinan keterlibatan fraud. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kekurangan, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.